Welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu. Saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan dan dengan ucapan syukur kita datang korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami, sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang selalu memperhatikan, Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Di tengah badai apapun, Tuhan selalu ada dan selalu memberikan kekuatan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Engkau Tuhan yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku.
Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua dipenuhi oleh sukacita Tuhan yang luar biasa. Dan sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Dan kami merindukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa firman-Mu itu akan menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu itu yang menyembuhkan kami. Firman-Mu yang memulihkan kami. Maka itu Tuhan, berbicaralah buat kami pada pagi hari ini. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini yaitu dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-32. Saya akan membacakannya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini mencatat di mana ketika murid-murid Tuhan Yesus di dalam perjalanannya dengan perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat yang diakibatkan oleh angin sakal. Sehingga murid-murid mereka menjadi takut. Murid-murid menjadi saudaraku khawatir, cemas bahwa perahu mereka akan tenggelam dan mereka akan mati. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak tahu apa yang terjadi, apa yang sedang mereka alami saat ini. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus tahu apa yang murid-murid sedang alami. Tuhan Yesus tahu kalau murid-murid sedang takut. Tuhan Yesus tahu kalau murid-murid sedang cemas. Tuhan Yesus tahu saudaraku kekhawatiran yang dialami oleh murid-muridnya. Hari ini Tuhan yang berbicara buat setiap kita bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dia tahu saudaraku apa yang saudara sedang alami hari ini. Tuhan tahu apa yang saudara sedang saudaraku rasakan hari ini. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tuhan tahu semua yang saudara alami hari ini. Setiap kejadian yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan tahu atas semuanya ini. Bahkan dikatakan di firman Tuhan Mazmur 56 ayat 9 berkata demikian, "Sengsaraku engkau yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Jelas firman Tuhan yang mengatakan bahwa sengsaraku engkau yang menghitung-hitung. Berarti apa Bapak Ibu Saudaraku? Maksudnya adalah Tuhan itu merasakan apa yang sedang kita alami. Dia merasakan kesedihan kita. Dia merasakan Bapak Ibu Saudaraku kesakitan yang sedang kita alami. Dia merasakan semuanya apa yang sedang kita rasakan hari ini. Ketakutan, kecemasan. Tuhan merasakan semua yang kita alami dan Dia tahu semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan dikatakan air mataku ku taruh ke dalam kirbatmu. Dia menampung semuanya saudaraku. Setiap saudaraku seruan doa Dia mendengar. Dia mendengar semuanya. Tapi seringkali kita berpikir bahwa Tuhan saudaraku tidak mengetahui apa yang kita alami. Kita berpikir bahwa Tuhan jauh, Tuhan
tidak peduli dengan kita. Padahal sebenarnya dia tahu atas semua apa yang sedang kita alami. Maka itu dikatakan bukannya semuanya telah kau daftarkan. Berarti Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatat semuanya. Apa yang sedang menjadi keluh kesah saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara, dia tahu, dia mendengar, dia mencatat semuanya. Dan saya mau katakan hari ini, bukan hanya Tuhan itu Maha tahu, dia itu Allah yang peduli. Maka itu ketika saudaraku, murid-muridnya sedang diombang-ambingkan, saudaraku, dengan ketakutan, kecemasan yang luar biasa, karena mereka melihat perahu mereka, saudaraku, diombang-ambingkan, saudaraku, oleh gelombang yang dahsyat, dan mereka berpikir mereka akan tenggelam dan mereka akan mati. Lihat, Yesus tidak membiarkan mereka. Yesus datang, saudaraku, di tengah, saudaraku, badai yang mereka alami. Yesus datang, saudaraku, dengan berjalan di atas air untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang berkuasa atas alam semesta. Dia Allah yang berkuasa atas setiap persoalan dihadapi oleh murid-muridnya. Tuhan ingin menunjukkannya dengan dia berjalan di atas air. Dia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, dan tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Maka itu Tuhan ingin saudaraku menguatkan, meneguhkan murid-muridnya bahwa dialah Allah yang bisa diandalkan. Tapi murid-muridnya saudaraku, ketika mereka melihat Yesus, bukannya mereka takjub, tapi mereka saudaraku menganggap Yesus hantu saudaraku. Karena apa? Karena ketakutan yang mereka alami, sehingga mereka tidak melihat Yesus, kehadiran Tuhan itu di tengah-tengah mereka. Seringkali ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam hidup kita, kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Karena kita melihat rasa takut itu, saudaraku, melebihi kebesaran Tuhan. Maka Tuhan ingin berbicara buat setiap kita hari ini. Tuhan ingin berbicara buat setiap kita bahwa dia Allah yang maha hadir. Dia hadir dalam kehidupan saudara. Karena dia adalah Allah yang maha hadir. Dia ada di mana-mana, saudaraku. Dia selalu hadir dalam kehidupan saudara, di dalam rumah tangga saudara, di tempat pekerjaan saudara, di dalam sekolah saudara. Dimanapun Tuhan Allah itu selalu hadir. Dia sangat peduli dengan persoalan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu ketika kita sakit hari ini, kita membutuhkan kesembuhan. Dia tahu, dia hadir hari ini. Yang Tuhan mau buat setiap kita hari ini, yaitu apa? Tuhan mau kita percaya penuh kepadanya. Maka itu dikatakan tadi, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan sini, di mana ketika Petrus berkata, saudaraku, berseru kepada Tuhan, bahwa kalau memang benar Engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang berjalan di atas air. Kemudian Yesus berkata apa? Datanglah. Dan ketika Petrus mulai melangkahkan kakinya, saudaraku, turun saudaraku, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian ketika dirasakannya tiupan angin itu, maka katakan takutlah ia. Kemudian ia mulai tenggelam. Kemudian dia berseru, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan hari ini ingin berbicara buat setiap kita, supaya kita tidak bimbang, kita tidak gentar, kita benar-benar mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Kita mempercayai bahwa dia ada dan hadir dalam kehidupan saudara. Di tengah persoalan pada hidupmu, Tuhan mau engkau percaya penuh, mempercayai dia dan mengandalkan dia sepenuhnya, bahwa dia sanggup menolong saudara, dia sanggup memulihkan kehidupan saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan ingin berbicara juga kepada setiap kita. Maka ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan saya, mengapa Tuhan peduli kepada murid-muridnya. Karena apa? Karena murid-muridnya itu adalah, saudaraku, orang-orang yang dekat dengan dia.
Kata murid ini, saudaraku, dalam bahasa Yunani, saudaraku, disebut dengan matetes, saudaraku, yang memiliki arti adalah orang yang mau diajar, orang yang mau dilatih, dan mau, saudaraku, mengikuti teladan gurunya. Itu, saudaraku, yang membuat Tuhan peduli kepada murid-muridnya. Mereka bukan hanya sekedar murid, tapi mereka mau diajar, mereka mau dilatih, mereka mau mengikuti teladan Yesus. Itu yang membuat Yesus peduli, saudaraku, kepada murid-muridnya ini. Maka itu Tuhan ingin berbicara buat setiap kita hari ini. Seperti dikatakan di 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Tuhan mau hari ini setiap kita boleh menjadi murid Kristus. Bukan hanya cuma percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, tapi benar-benar kita mau, saudaraku, menjadi murid Yesus. Yaitu kita mau diajar, kita mau dilatih, dan kita mau mengikuti teladan hidup Yesus. Itu yang Tuhan mau. Saya percaya ketika kita mau melakukannya seperti yang Tuhan mau untuk kita menjadi murid Kristus, maka saudaraku, Dia akan selalu hadir dalam kehidupan saudara. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Kita menjadi orang Kristen yang terus mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita mau diajar, kita terus mau belajar, kita mau dilatih. Kadang-kadang lewat peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami hari-hari ini, kesulitan pada hidup, Tuhan sedang melatih iman kita. Untuk supaya iman kita semakin bertumbuh. Semakin, saudaraku, bukan hanya kita tahu akan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, tapi kita boleh mengalaminya sehingga iman kita bertumbuh menjadi kuat. Kenapa, Bapak Ibu saudaraku, dalam kehidupan ini semakin hari, saudaraku, saya percaya dalam kehidupan ini kita akan menghadapi banyak sekali tekanan, tantangan, saudaraku. Dengan kemajunya zaman, tantangan, godaan pun semakin banyak. Tapi kalau kita mau hidup menjadi murid Kristus, kita, saudaraku, mau diajar, kita mau dilatih, kita mau, saudaraku, mengikuti teladan hidup yang Yesus ajarkan. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuat di tengah situasi apapun. Kita bisa mengalami kemenangan karena kita tahu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah itu tahu atas setiap persoalan yang kita hadapi. Dia tahu setiap apa yang kita butuhkan. Kita tahu bahwa Allah selalu hadir. Maka itu Tuhan berbicara kepada setiap kita. Kita harus menjadi murid Kristus. Mengapa, Bapak Ibu saudaraku? Tujuannya apa? Untuk kita menjadi murid Kristus. Yang pertama, supaya kita memiliki pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat ini penting sekali, Bapak Ibu saudaraku. Kita harus memiliki pondasi yang kuat. Supaya apa? Di tengah situasi ini kita boleh menjadi orang-orang yang kuat yang tadi saya katakan. Dari segala godaan dan tantangan apapun, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Maka itu firman Tuhan berkata, saudaraku, di firman Tuhan di Matius 7 ayat 24 ayat yang ke-25. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi saya percaya, Bapak Ibu saudaraku, ketika saudaraku engkau mau belajar dan kau meletakkan dasar hidupmu di atas kebenaran firman Tuhan, maka ketika badai godaan apapun, engkau tidak akan mudah, saudaraku, dihempaskan. Kau tidak mudah dihancurkan. Kenapa? Karena kau punya dasar iman yang kuat dan teguh. Maka itu, Bapak Ibu saudaraku, tujuan kita sebagai orang Kristen, kita harus dimuridkan supaya kita memiliki kehidupan kerohanian kita ini, saudaraku, semakin hari semakin bertumbuh menjadi semakin kuat. Iman kita terus semakin bertumbuh, semakin menjadi kuat, supaya kita tidak mudah digoncangkan oleh godaan dan masalah apapun. Yang kedua, kenapa kita harus dimuridkan, Bapak Ibu? Supaya kita memiliki, saya katakan, karakter Kristus. Teladan hidup Kristus, kehidupan Kristus itu boleh nyata. Karakter Kristus itu boleh nyata. Karena sebagai murid Kristus, saudaraku, kita harus hidup mengikuti teladan Kristus. Supaya lewat kehidupan yang kita hidupi, saudaraku, maksud saya kehidupan Yesus, karakter Kristus yang kita hidupi dalam kehidupan kita, itu akan memuliakan Tuhan. Karena apa? Orang akan melihat dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan saudara.
memang ada suatu proses yang luar biasa. Kadang-kadang karakter Kristus itu dibentuk, saudaraku, lewat apa? Lewat masalah, lewat persoalan kita hadapi. Kadang-kadang kita harus menghadapi orang-orang yang menyakiti, mengecewakan kita. Kita harus menghadapi orang-orang yang barangkali, saudaraku, melukai hati kita. Tapi disitulah kita harus belajar untuk bisa mengampuni, belajar untuk sabar, barangkali menunggu waktunya Tuhan. Apa yang menjadi doa kerinduan kita, Tuhan kadang-kadang tidak langsung menjawab, tapi Tuhan sedang melatih kita untuk kita belajar sabar. Kita sabar, saudaraku, menghadapi orang-orang yang membenci kita. Barangkali, saudaraku, memarahi kita, mencaci maki, mengata-ngatain kita dengan hal-hal yang kasar, yang jahat. Tapi di situ Tuhan belajar untuk kita sabar, tidak membalas dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Kita tetap belajar untuk tetap tenang, belajar untuk diam. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia pembela yang agung. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, Tuhan rindu supaya lewat saudara kita dimuridkan, kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita boleh, saudaraku, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya Bapak Ibu Saudaraku, lewat kita, apa yang kita sampaikan kepada banyak orang tentang firman Tuhan saja, tapi kita boleh melakukannya. Kita menghidupi firman ini, kita meneladani kehidupan Yesus, sehingga orang melihatnya dan mereka memuliakan Yesus. Mereka boleh mengalami keselamatan dan mereka mempercayai Yesus sepenuhnya, karena mereka melihat Yesus hidup dalam kehidupan kita. Makanya saya menghimbau buat setiap kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, inilah waktu yang paling terbaik di situasi masa-masa yang sulit hari ini. Sebenarnya Tuhan ingin melatih kita, melatih saudaraku kita, supaya iman kita ini semakin bertumbuh menjadi kuat. Kita terus, saudaraku, dilatih Tuhan supaya kita memiliki karakter Kristus itu semakin nyata. Maka jadilah murid Kristus. Jadilah murid Kristus yang mau belajar, diajar, dilatih, dan mengikuti teladan kehidupan Yesus. Dan saya percaya Dia akan selalu, saudaraku, memperdulikan saudara. Dia akan mengutamakan saudara lebih dari yang lain. Kenapa? Karena saudara adalah orang-orang yang berkenan kepadanya. Orang-orang yang selalu mau melekat dengan Dia dan mau hidup melakukan kebenaran firman-Nya. Maka itu firman Tuhan berkata, saudaraku, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti orang yang mengandalkan Tuhan, berarti dia benar-benar hidup, saudaraku, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya saya percaya apa yang kau kerjakan hari ini, Tuhan akan buat kau berhasil. Karena Tuhan ada dalam kehidupan dan menyertai. Dan Dia akan membuat engkau semakin hari, kau akan melihat kuasa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia akan membuat engkau senantiasa mengalami keberhasilan. Sekalipun tantangan boleh ada, kadang-kadang kita bisa mengalami kegagalan, tetapi ketika engkau terus berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menolong engkau, membuat engkau semakin hari berjalan mengalami kemenangan demi kemenangan dan keberhasilan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, di pagi hari ini ketika kau merenungkan firman Tuhan ini, sadarilah bahwa Allah itu Allah yang Maha Tahu. Dia Allah yang Maha Peduli buat setiap kita. Maka itu saya rindu setiap kita, yuk kita tetap hidup, saudara, sebagai murid-murid Kristus yang mau diajar, mau belajar, mau dilatih dan mengikuti teladan hidup Kristus. Saya percaya perlindungan, penyertaan Tuhan, dan segera akan lihat pemulihan, kesembuhan itu akan Tuhan kerjakan, Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara, dan saudara akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang akan Tuhan lakukan. Tuhan Yesus, biarlah memberikan kau saudara kekuatan, dan terus saudaraku, andalkan Tuhan dan libatkan Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Maka sekali lagi saya mau katakan, kau akan mengalami perlindungan, penyertaan, kuasa, dan perbuatan baik Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mengakhiri perenungan firman Tuhan ini, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan, baik dengan masalah dalam pekerjaanmu, dengan keluargamu, dengan sekolahmu, dengan masa depanmu, kesehatanmu, mari taruh tangan kananmu di dadamu. Dan saya akan berdoa buat saudara. Percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang kau hadapi. Percayalah bahwa Dia hadir.
dia akan menolong saudara seperti Tuhan Yesus menolong murid-muridnya, di mana kemudian dia meredahkan badai itu dan murid-muridnya diselamatkan. Dia akan menyelamatkan saudara, menyelamatkan rumah tangga saudara, menyelamatkan bisnis saudara, sekolah saudara, masa depan saudara, kesehatan saudara. Tuhan melakukan hari ini. Dia akan meredahkan badai, dia akan memulihkan keadaan saudara. Percayalah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan umat-Mu. Apa yang dialami oleh umat-Mu, Kau mengetahuinya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini mereka mengalami Tuhan persoalan dalam rumah tangga, Tuhan, kami minta Kau turun tangan, Kau memulihkan rumah tangga mereka. Kalau mereka punya persoalan dengan pekerjaan, Tuhan, Kau campur tangan, Tuhan, menolong memulihkan usaha pekerjaan mereka. Kalau mereka, Tuhan, hari ini sedang memiliki, Tuhan, masalah dengan kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah dan bilur-Mu, Tuhan, menyembuhkan mereka, membebaskan mereka dari segala penyakit. Dan aku percaya oleh kuasa bilur-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Tuhan memulihkan kesehatan, Tuhan menciptakan kesehatan mereka baru sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat kebenaran firman-Mu ini. Kau teguhkan kami semua bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu. Kau Maha hadir dalam kehidupan kami dan Kau menjamin hidup kami. Setiap orang yang percaya dan mau dimuridkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap percaya, dan semakin cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara mungkin ada pergumulan atau ada beban yang saudara ingin bagikan kepada kami untuk kami juga mendukung dalam doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan, menceritakan semua permohonan dan beban doa saudara di nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, mungkin lewat acara dan siaran tayangan ini, Anda diberkati, Anda dikuatkan, Anda mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan saudara ingin membagikannya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, saudara boleh juga mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, ingin menabur dalam ladang Tuhan, saudara boleh mengirimkan berkat saudara lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa biar lewat media, lewat pelayanan, lewat kabar baik yang kami beritakan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua taburan saudara. Tuhan memberkati dengan limpah dan rahmat dan kasih karunia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Thank you for joining us. Kami dari Revival Worship Church, Pastor David Novenus dan saya Jacqueline Selose mengucapkan have a great Sunday. Maju terus buat Tuhan, never giving up. God bless you and see you again. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh termeterai dalam hidup kita dan terus bertumbuh dan berbuah. Dan saya akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami, dan biar firman-Mu itu Tuhan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu sekali lagi dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, diberkati kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan percayalah Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku, dan tetap semangat dan terus mencintai Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.